Jangan lupa mic di akhir. Ready? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Trojan dan backdoor. Anggotanya sendiri ada saya, Rizky Amanda dengan NIM 2023-32003, kemudian rekan saya, Saya Rio Adriano Arifin dengan NIM 2023-32007. Dan saya Habib Iksan, NIM 2023-32136. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian Trojan, pengertian backdoor, kemudian macam-macam tipe Trojan, contoh kasus Trojan attack, terus kemudian cara penyerangan dari Trojan sendiri, deteksi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah malware Trojan Anubis, dan dampak dan solusinya. Pertama, apa itu Trojan? Trojan sendiri adalah jenis malware yang menyamar sebagai program atau file yang tampak asli. Trojan yang dirancang untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya lalu memberikan akses ke penyerang untuk melakukan aksinya. Trojan tidak langsung menunjukkan aktivitasnya tetapi melakukannya secara diam-diam di latar belakang. Trojan dapat mengakses data sensitif, mematai pengguna, atau bahkan menginstal malware lain. Menurut beberapa ahli, oleh Riek et al. Tahun 2008, malware atau perangkat lunak berbahaya merupakan ancaman utama bagi infrastruktur kritis. Trojan adalah aplikasi yang berbahaya, menyamar, Jadi, bagaimana Trojan berevolusi? Awalnya, bank sangat menyadari bahwa mereka menjadi target penyerang dan meningkatkan sistem mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, para penjahat siber ini mengembangkan pendekatan lain untuk menyerang bank tersebut, seperti melakukan penyamaran aplikasi agar target serangan atau pelanggan dari bank menggunakan aplikasi samaran oleh Trojan ini. Kemudian, apa itu backdoor? Backdoor sendiri adalah pintu belakang, sama seperti namanya, merupakan celah atau akses tersembunyi dalam aplikasi atau sistem yang memungkinkan penyerang untuk mengakses perangkat tanpa terdeteksi. Backdoor bisa berupa malware atau kode yang dipasang oleh pengembang dengan tujuan tertentu. Backdoor sendiri bisa di berbagai bisa dijelaskan dari berbagai tipe, seperti ada backdoor yang dibuat secara sengaja dan backdoor yang dibuat secara tidak sengaja. Karena pada dasarnya backdoor itu berfungsi untuk pengguna mengakses tanpa melakukan login atau register ke dalam sistem aplikasi. Jadi backdoor juga bisa digunakan secara positif, namun backdoor juga bisa digunakan secara negatif untuk menyerang secara diam-diam tanpa melakukan akses login. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan penggunanya, karena itulah backdoor itu berbahaya. Nah, tipe-tipe Trojan itu ada backdoor Trojan, kemudian rootkit, banking Trojan, DDoS Trojan. Backdoor Trojan adalah jenis backdoor yang paling mendasar yang memungkinkan penyerang untuk mengakses dan mengontrol sistem secara remote. Sama seperti penjelasan backdoor sebelumnya, backdoor Trojan ini memasukkan malware agar si penyerang dapat mengakses secara backdoor oleh sistem aplikasi tanpa disadari oleh pengguna. Kemudian ada rootkit. Trojan ini dapat memodifikasi sistem dengan tingkat akses tertinggi. Kemudian ada banking Trojan. Banking Trojan atau juga disebut Trojan Anubis, Trojan ini dirancang khusus untuk mencuri informasi keuangan seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan informasi kartu kredit. Banking Trojan dapat berupa website
ilegal, aplikasi yang ilegal. Pokoknya banking Trojan ini bisa mengelabui target. Oke, apa itu DDoS Trojan? DDoS Trojan atau Distributed Denial of Service. Trojan ini dapat menyebabkan penolakan layanan pada situs web, sehingga pengguna kesulitan mengakses service-service atau layanan-layanan yang tersedia pada web. Kemudian ada juga dropper atau downloader Trojan. Trojan ini digunakan untuk mengunduh atau menginstal malware ke sistem tanpa disadari oleh penggunanya. Kemudian cara penyerangan Trojan Anubis. Di sini yang pertama, Anubis menampilkan antarmuka palsu di atas aplikasi perbankan yang sah saat pengguna memasukkan kredensial data dicuri. Yang kedua, Anubis merekam layar dan menekan tombol secara otomatis untuk menangkap informasi pengguna. Yang ketiga, terakhir fase pengambilan dengan mengambil izin akses penuh pada perangkat korban, mengumpulkan kredensial dan data sensitif, lalu data curian dikirim ke server kontrol penyerang untuk dieksploitasi. Kemudian next selanjutnya, deteksi Trojan Anubis. Analisis dinamis Trojan dengan Cuckoo Sandbox. Yang pertama, eksekusi di lingkungan terkendali. Yaitu malware yang dijalankan dalam Cuckoo Sandbox, lingkungan virtual yang aman untuk mengamati perilakunya. Yang kedua, analisis perilaku malware. Setiap tindakan seperti pembuatan atau modifikasi file dan proses baru dicatat selama eksekusi. Yang ketiga, analisis lalu lintas jaringan. Sandbox memantau koneksi ke server CNC, termasuk pengiriman data curian dan instruksi tambahan dari penyerang. Next selanjutnya, deteksi Trojan Anubis. File fingerprinting memanfaatkan hash kriptografi, misalnya seperti MD5, untuk mendeteksi, modifikasi atau mencocokkan file dengan database malware. Yang kedua, ekstraksi string kode keras, mengidentifikasi string dalam kode, misalnya pesan atau status, yang dapat mengungkapkan tujuan malware. Dan yang ketiga, deteksi packer, yaitu untuk mengidentifikasi pengguna packer atau kompresi atau ekskripsi untuk menghindari deteksi, membantu mengenali malware. Dan yang terakhir, keempat, pembongkaran, yaitu membongkar biner ke kode assembly untuk memahami logika dan niat malware, seperti ADA Pro biasa digunakan. Oke, yang selanjutnya, dampak apa aja sih yang bisa disebabkan oleh Trojan Anubis ini? Yang pertama ada pemantauan dan pengumpulan data sensitif. Contohnya tuh seperti merekam aktivitas layar dan suara mikrofon. Fitur ini ada pada beberapa versi malware untuk mencuri informasi lebih lanjut atau untuk spionase. Lalu yang kedua, dapat mengambil tangkapan layar. Sangat umum digunakan untuk menangkap informasi sensitif seperti kredensial yang diketikkan di layar login. Lalu yang ketiga ada menangkap data GPS. Data GPS ini mungkin dilakukan untuk pelacakan lokasi korban atau kegiatan monitoring lainnya. Lalu yang berikutnya tuh ada
kontrol, dan penyerangan. Yang pertama itu menerapkan proxy SOCKS 5. Ini digunakan untuk komunikasi rahasia, memungkinkan penjahat cyber mengendalikan perangkat atau menerima data curian tanpa terdeteksi. Lalu yang kedua itu dapat mengontrol notifikasi SMS, berguna untuk menipu sistem autentikasi 2 faktor atau 2FA yang mengirimkan kode melalui SMS. Lalu ada memantau aplikasi untuk serangan overlay. Anubis terkenal menggunakan serangan overlay untuk menyamar sebagai aplikasi keuangan atau perbankan. Lalu yang selanjutnya ada manipulasi sistem dan penghapusan jejak. Yang pertama itu bisa mengunci layar dan menampilkan tampilan untuk meminta tebusannya. Teknik ini juga khas digunakan dalam malware ransomware. Lalu yang kedua itu juga dapat menghapus dirinya sendiri setelah mencuri data yang diinginkan seperti data keuangan, data pribadi, ataupun data finansialnya. Oke, yang berikutnya, solusi apa aja sih yang bisa kita pakai dalam menghadapi Trojan Nobis ini? Yang pertama itu yang pertama ada pencegahan dari sumber dan aplikasi. Yang pertama itu unduh aplikasi hanya dari sumber yang resmi. Utamakan itu seperti aplikasi seperti Google Play Store untuk meminimalisir resiko serangan berbasis backdoor maupun trojan. Lalu yang kedua itu periksa hak akses aplikasi sebelum menginstalnya. Lalu yang ketiga itu batasi dan berikan hak akses aplikasi yang seperlunya saja. Bahkan jika aplikasi tersebut berasal dari sumber resmi, karena untuk memastikan tidak ada akses yang berpotensi menimbulkan kerentanan pada keamanan. Lalu yang berikutnya itu pemeliharaan keamanan perangkat dan sistem operasi. Yang pertama itu gunakan sistem operasi dan firmware yang resmi. Lalu yang kedua itu juga perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala untuk memperoleh patch keamanan terbaru yang bisa mencegah serangan seperti trojan atau backdoor. Lalu yang terakhir itu pilih perangkat original dengan sertifikasi OEM atau Original Equipment Manufacturer untuk menjamin keamanan perangkat dari risiko backdoor yang mungkin tertanam pada firmware. Lalu yang terakhir itu pelindungan terhadap kerentanan perangkat. Yang pertama yaitu menghindari routing perangkat. Lalu yang kedua juga periksa akses dan kontrol aplikasi secara berkala. Oke, lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi ini yaitu Trojan Anubis adalah jenis malware perbankan yang menargetkan perangkat Android dengan tujuan utama mencuri informasi keuangan dan data pribadi pengguna. Trojan ini bekerja dengan metode overlay, di mana ia menampilkan antarmuka palsu di atas aplikasi perbankan asli untuk menipu pengguna memasukkan data sensitif. Selain itu, Anubis memiliki kemampuan lain seperti mencatat tombol yang ditekan atau keylogin, mengambil tangkapan layar, dan memantau aktivitas GPS. Nah, untuk mendeteksi Anubis itu sendiri, metode analisis dinamis dan statis dapat digunakan. Analisis dinamis misalnya dengan menjalankan trojan dalam lingkungan virtual atau sandbox untuk memantau perilaku malware. Sedangkan analisis statis itu melibatkan pemeriksaan kode program tanpa menjalankannya seperti dengan mendeteksi struktur dan string dalam kode. Langkah-langkah ini juga dapat membantu mendeteksi malware secara lebih efektif. Lalu dampak Trojan Anubis ini cukup signifikan, termasuk pencurian data finansial, pengendalian perangkat dari jarak jauh, dan akses ke pesan SMS serta kontak pengguna. Beberapa versi juga bahkan bisa mengaktifkan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna dan mengirimkan data ke server kendali peretas. Dampaknya juga terasa bagi individu maupun organisasi, terutama dalam hal privasi. Oke, solusi yang untuk dihadapi Trojan Anubis tersebut meliputi penggunaan aplikasi hanya dari sumber resmi, pembaruan sistem operasi secara teratur, lalu juga ada pemeriksaan izin aplikasi secara menyeluruh. Pengguna juga disarankan untuk menggunakan perangkat keamanan seperti antivirus yang mendukung deteksi berbasis AI, serta mengaktifkan autentifikasi 2 faktor untuk akun-akun sensitif.
Tindakan-tindakan semua ini juga dapat membantu melindungi perangkat dari ancaman Trojan Anubis yang terus berkembang. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Yuk,